Yo, ini nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Oke? Jadi Yesus bukan dari dunia. Silakan Bunda. Siapa? Murid-murid. Dia memberikan mereka keselamatan. Makanya mereka izin boleh saya menjelaskan dulu sedikit sama ini orang kasina. Tidak ada sekali. Zuma, aku mau turun bang. Aku izin sebentar aja nanya ke dia bang ya. Soalnya udah ngantuk juga aku. Gini bang Indra, kalau semua dalil kan selalu dibantah sama aku pengen tahu aja. Abang Indra ini bisa Kristen itu siapa yang ngajarin coba? Siapa? Abang bisa jadi Kristen nih. Mana dalilnya? Tuh kan heran setiap kali Kristen ini aku tanya, iya bang. Semua Kristen kalau aku tanya dia di Kristen dari mana itu nggak bisa jawab mereka. Ya izin ya Bang Zuma, makasih host yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah ngantuk, aku turun loh ya. Makasih host. Nah, kan diketahui sama anak-anak kan, ditanya pertanyaan yang prinsip nggak bisa jawab. Ngomong kayak orang ngedan, kayak orang mau ditanya hal mendasar, bingung. Dasarnya ada di dalam firman Tuhan. Mana? Barang siapa percaya kepada aku. Percaya. Jadi kita diajarkan oleh firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Percaya kepada Yesus tidak menghantarkan orang menjadi Kristen, Cak Ayu. Percaya kepada Yesus menghantarkan orang menjadi Yudaism. Oh, itu pikiran bodoh kau, Suma. Sekarang begini. Ketika Yesus berkata di dalam kitab saudara, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini Bani Israel kan, bukan Kristen. Dan Bani Israel setelah terima firman, semua firman dari Yesus, mereka percaya kalau Yesus itu tuh rasul. Kau baca dalil kitabmu. Kau ngawur, kau mulai bermimpi. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Dengar. Semua orang yang menerima firman yang keluar dari mulut Yesus mengantarkan orang-orang itu percaya kalau Yesus itu Rasulullah. Kau bermimpi. Dalilnya mana? Yohanes 17 nomor 8. Coba. Yohanes 17 nomor 8. Coba Anda baca. Anda yang baca coba. Yohanes berapa? 17 nomor 8. Dalam segala firman yang kau berikan sampaikan kepada kita, sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerima, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Sudah. Dan mereka percaya bahwa Yesus di situ aku. Yesus itu ketika murid-muridnya menerima firman, murid-muridnya tahu dengan benar bahwa Yesus itu apa? Tuhan. Utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Itulah kamu. Coba kau baca baik-baik. Dalilmu. Baca baik-baik. Saudara. Baca baik-baik. Karena dia diutus, dia bersama-sama dengan Bapa. Anda mengerti kata utusan untuk Yesus. Jadi semua yang diutus itu Tuhan berarti. Padahal di situ diutus, manusia diutus dari dunia. Nah, itu pintar. Jadi murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Makanya dia bilang begini, dia diutus dari Bapa. Makanya kau baca. Atur napas. Yesus memberikan segala firman. Segala firman diterima oleh murid Yesus. Setelah segala firman diterima oleh murid Yesus kemudian tahu benar-benar kalau Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan. Tuhan. Petrus berkata, engkaulah Mesias Tuhan. Ini pengakuan siapa? Ini pengakuan siapa? Yohanes 17 nomor 8 ini pengakuan siapa? 17 nomor 8. Pengakuan 17 siapa? nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan. Yesus berkata. Yesus yang berkata. Menurut Yesus, murid-muridnya tahu dengan benar kalau Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan.
Murid-murid semua tahu Yesus adalah Tuhan, dan Yesus yang mengatakan kepada mereka bahwa aku telah diutus daripada kamu ini apa ini, saudara Indra, itu dalil kau baca baik-baik. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mengatakan murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan atau Tuhan. Sebagai Tuhan. Apa sih? Kenapa kamu keluar? Kenapa kamu keluar dari dalil pengakuan Yesus? Katanya kau percaya. Dia yang berkata sendiri, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak. Bukan itu. Ini pengakuan Yesusnya. Aku telah memberikan semua firman yang kau berikan, dan mereka muridku telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridnya percaya, muridnya tahu dengan benar bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan. Sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Macam-macam. Sebagai Tuhan. Utusan Tuhan atau Tuhan? Sebagai Tuhan. Mana di sini dia tulis di sini diakui Yesus sebagai Tuhan. Di situ dia percaya. Mereka percaya bahwa Yesus itu utusan atau pengutus. Sebagai Tuhan yang diutus. Kenapa sih? Kenapa sih, bro? Kenapa sih kamu nggak? Kenapa sekali-kali kau pakai otak? Napa pakai otak? Napa pakai otak? Pakai otak coba, Bung. Pakai otak kita diskusi. Saya pakai iman. Cuma. Saya punya iman. Iman tanpa akal. Iman tanpa akal apa namanya? Loh, iman lebih tinggi dari iman. Itu lebih tinggi dari akal manusia. Iman itu. Saya tidak tanya apa yang lebih tinggi. Saya tanya dulu, iman tanpa akal apa namanya? Loh, iman itu ada di dalam akal manusia. Kan bingung kan? Keben Gurunda, aduh ya Allah ya Rabbi, Gurunda nggak ada mengapa-ngapa, keben lagi. Kenapa sih kalian nggak mau diskusi baik-baik? Kenapa mesti pakai ngeripot? Kenapa? Aduh ya Allah ya Rabbi. Kenapa itu? Ayolah kasih nasihat dulu itu saudara-saudara seimanmu Indra. Janganlah kalian ngeripot. Diskusi Gurunda kan diskusi baik-baik. Kenapa diripot? Kasihlah Indra nasihat tuh teman-temanmu. Nanti saya baca firman. Saya tidak tahu yang cara-cara begitu, Bunda, benar. Saya main di tadi ada menghujat tadi Bang Zuma, ada menghujat. Enggak tuh diskusi baik tuh. Ya, Apa pula pakai ngeribut kalian? Kenapa sih? Gini ya teman-teman, sekalipun kita diskusi siang malam, ini kan wadah kalian juga untuk memberitakan amanat agung. Kalian diperintahkan tuh memberitakan, carilah apalah kata-katanya itu ya. Jadi kalau semua bangsa murid macam-macam itu amanat agung. Jadi kalian beruntung kalau sampai memberitakan ajaran kalian di komal-komal, jangan mesti menghujat. Silakan Gurunda. 17 nomor 8, mereka telah menerima segala firman yang engkau berikan, dan mereka tahu benar-benar, mereka percaya, mereka tahu benar-benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini percaya kalau Yesus itu utusan atau pengutus. Mereka diutus. Kalau Anda kalau murid Yesus percaya kalau Yesus utusan Tuhan. Nah, kalau Anda sendiri percaya nggak? Itu penting. Saya percaya dia diutus. Kalau dia tidak diutus, dalam pertanyaan ini kamu datang dari siapa, atas nama siapa? Bagus. Justru kalau dia diutus, maka dia sah. Siapa yang tidak diutus, dia tidak sah. Menyampaikan firman Allah. Oke. Berarti Anda percaya Yesus itu utusan Tuhan? Jangan lupa, sebentar semua. Jangan lupa, dia berkata aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan turun dari surga juga itu turun dari langit juga, hujan juga turun dari langit. Sekarang permasalahannya, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Yesus lebih daripada utusan, dia adalah Allah sendiri. Ini Yesus yang menerangkan loh.
mereka tahu benar-benar, mereka tahu benar-benar bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kok Anda lebih-lebihkan? Ilmu dari mana lagi itu Anda dapatkan? Tidak. Anda Sebentar, dapat ada pengakuan murid-murid kok. Saya lagi baca. segala firman, kawan, segala firman telah aku sampaikan. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka benar-benar tahu, mereka tahu benar-benar, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Murid-muridnya yang tahu betul-betul dan yang percaya sepenuh hati bahwa Yesus itu utusan, salah atau tidak? Mereka itu salah atau tidak? Sebentar. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini yang paling penting, Suma. Alam maut tidak menguasai para jemaatnya. Itu keterangan siapa? Itu keterangan siapa? Ini perkataan Yesus, ini firman Allah. Mana ada perkataan Yesus? Itu keterangan dari penulis Matius. Sekarang Yohanes 17:8. Tapi yang mereka tulis adalah perkataan Allah. Ini Yesus. perkataan Yesus. Yang mana yang kuat? Perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Ini yang kuat, ini yang mana? Perkataan Yesus atau perkataan Matius? Loh, sama. Berarti dia utusan, tetapi dia juga Tuhan. Dia yang diutus oleh Allah. Bapa sendiri adalah sang firman. Segala firman. Anda mengerti nggak kalau dikatakan segala firman? Ya, segala firman yang telah Bapa sampaikan, dia sampaikan. Nah, setelah segala firman itu dia sampaikan, endingnya apa? Endingnya? Iya. Endingnya bahwa mereka percaya bahwa dialah yang akan menjadi juru selamat. Kenapa larinya kemana-mana ente? Kenapa larinya kemana? Endingnya setelah menerima segala firman, segala pengajaran dari Yesus, endingnya apa? Oke, saya kasih stop situ, kasih ending ya. Saya kasih ending. Ini. Dan aku telah memberikan sebentar. Ya. Aku di dalam mereka sebentar. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Itu ending dari kedatangan Yesus. Apa hubungannya? Jadi satu dimensi antara manusia dengan Allah. Ini terkait. Ini terkait. Misi yang berhasil, Suma. Itu misi yang berhasil. Manusia menjadi satu dimensi dengan Allah, maka manusia boleh ke surga. Kalau yang tadinya manusia terpisah dengan Allah, itu ajaranmu, bro, itu ajaranmu. Yang saya tanya, ini ajaran Yesus dengan muridnya. Saya nggak ganggu agamamu, saya nggak ganggu ajaran itu, saya nggak ganggu. Tidak, ini kan memberikan mereka kepada mereka kemuliaan, engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Mereka di situ siapa? Menjadi satu. Semua murid di situ siapa? Para rasul semua dan semua para rasul yang kau katakan rasul itu telah menerima segala firman, dan mereka endingnya setelah menerima firman dari gurunya Yesus, endingnya apa? Percaya mereka Yesus sebagai satu dengan Kristus dan Allah. Percaya bahwa Yesus itu gurunya itu apa? Dia adalah Tuhan. Alamak. Saya kasih kau sebentar. Saya kasih Kenapa kamu harus membenarkan Al-Quran? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kenapa kamu harus membuktikan kebenaran Al-Quran bahwa di dalam hati orang Kristen itu ada penyakit? Kenapa kau harus membuktikan itu di sini? Al-Quran mengatakan itu, dan hari ini kau buktikan bahwa kau ada penyakit. Yesus yang berkata, sabar. Yesus berkata, segala perkataan yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka murid-muridku, dan mereka muridku telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ini pengakuan Yesus bahwa murid-muridnya telah menerima semua firman. Setelah telah menerimanya, mereka benar-benar tahu dan mereka benar-benar percaya kalau Yesus itu utusan Allah, Rasulullah. Kenapa kau tambah-tambahin? Oke, sudah. Oke, saya jawab.
Saya jawab lagi dari firman Tuhan. Yesus berkata sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 9. Dia berkata begini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ingat, menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dia dengan Bapa satu semua. Bagaimana Yesus mau berdiam di dalam diri manusia, di dalam roh, kalau dia bukan Tuhan? Makanya dia berkata, kalau kamu menuruti firmanku, kamulah yang mengasihi aku dan Bapa akan datang dan diam di dalam diri kamu. Dia menyatakan diri di dalam kita, dalam apa? Di dalam roh. Dia ubah-ubah, Bang. Dia ubah-ubah ayatnya. Ya, Oke, sekarang saya tanya. Yohanes 14 nomor 9 yang barusan kamu baca itu masuk nggak dalam rangkaian segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka? Masuk nggak? Termasuk Yohanes 14 nomor 9 nggak? Termasuk nggak? Semua. Nah, semua. Setelah semua diberitakan, endingnya apa? Muridnya percaya Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Dia percaya Yesus Tuhan. Loh, ini Yesus sendiri bilang. Ketika itu sebentar, Yudas yang bukan Iskariot, ini murid Yesus. Yudas yang bukan murid bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah dia berkata Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Itu dong. Dan sekarang dalil yang kamu bacakan barusan, dalil yang kamu bacakan tadi barusan. Dalil ini harus baca, kau harus baca secara keseluruhan. Silakan supaya kau memahami. Silakan. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus langsung menyatakan diri kepada orang yang mengasihi dia. Lalu di ayat 22, Yudas Iskariot salah satu murid berkata kepadanya, Tuhan, dia panggil Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Jadi bersama-sama firman itu dengan Bapa. Jadi kalau dia mengasihi, kalau dia menuruti firmanku, dia mengasihi Bapakku. Dan kami akan datang dan menyatakan diri. Berarti dia dengan Bapa satu. Dia adalah apa? Sang firman. Selesai. Sekarang setelah yang kau katakan tadi barusan ini disampaikan kepada Yesus, endingnya murid-muridnya benar-benar percaya, benar-benar tahu kalau Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Ini. Mana? Tuhan. Yudas Iskariot di dalam Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan. Bukan yang saya maksud. Dengar. Yang saya maksud, mana ucapan Yesus bahwa setelah semua firman disampaikan kepada murid-muridnya tahu dengan benar dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mana dalil itu? Loh ini. Mana? Sebentar, saya kasih satu dan saya akan cari yang lain. Silakan. Yohanes 14 tadi kan saya baca. Barang siapa memegang itu Anda cuma mencomot-comot ayat, mencomot data. Mencomot firman. Anda mencomot firman Yesus. Bang, cobalah sedikit. Pikiran manusiamu. Kamu itu berdosa, Suma. Kamu berdosa, di dalam kamu dosa. Coba kamu yang baca. Coba kau baca Yohanes 17 nomor 8. Coba kau baca. Coba kau baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Coba kau baca dulu Yohanes 17. Kau baca dulu baik-baik. Sudah ambeien. Kau baca dalil kitabmu itu dulu. Apapun kau rangkaikan, Thomas, Petrus, Peter, atau siapapun yang memanggil Tuhan kepada Yesus, Tuhan di situ adalah kurios, Tuhan, bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Theos, bukan dewa, tapi kurios, Tuhan, Sayyid. Oke? Tuhan Takur. Sabar dulu, saya jelaskan dulu. Tuhan Takur, Tuhan Suma, bukan berarti Tuhan. Beda dengan Tuhan, beda dengan Tuhan. Sedangkan Yesus itu hanya dipanggil dengan panggilan Tuhan. Kamu aja yang memanggilnya Tuhan. Nah, Yohanes 17 nomor 8. Sabda-sabda Yesus yang kau anggap dia itu Tuhan, itu kau comot-comot sabda, kau comot-comot perkataan Yesus. Kau comot-comot firman.
Sedangkan Yesus mengutarakan segala firman, semuanya. Bukan comot-comot, tapi semua. Semua yang Yesus sampaikan, telah Yesus sampaikan. Ya, semua yang Yesus terima, telah Yesus sampaikan. Dan setelah mereka semua menerimanya, mereka murid-muridnya tahu dengan benar. Dan mereka percaya kalau Yesus itu ternyata Rasulullah, utusan Allah. Itu dalil. Jadi percuma kau comot sana, comot sini, comot sana. Karena semua yang kau comot itu ketika digabungkan dan Yesus sampaikan semuanya kepada muridnya, endingnya murid percaya Yesus Rasulullah. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, wahai Bapa, telah kusampaikan kepada mereka Bani Israel. Dan mereka Bani Israel telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusanmu. Aku utusan Allah. Rasulullah. Itu endingnya. Itu endingnya. Ending semua kajian Yesus. Ending semua kurikulum sebagai guru Yesus, sebagai guru Yesus sampaikan ke muridnya. Endingnya semua muridnya percaya kalau dia adalah Rasulullah. Itu kata Yesus. Nah, itu satu. Itu kesaksian Yesus terkait muridnya. Kesaksian Yesus terkait muridnya. Muridnya percaya dia adalah Rasulullah. Nah, sekarang kesaksian Yesus tentang Yesus. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kamu tahu? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Dia berkata, aku dan Bapa satu. Kesaksiannya itu ungkapan sabda. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Oke, saya kasih kau di Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Bagus. Berarti perkataan roh apa? Perkataan Allah. Ya, terus? Selesai buat kau tidak bisa bantu terus itu. Apa? Kesaksian Yesusnya yang kuminta. Itu dia adalah Allah. Kesaksiannya Yesus yang aku minta. Tentang siapa dirinya. Dalam bahasa Yunani disebut marturia. Marturia itu adalah pengukuhan ikrar. Pengukuhan ikrar marturia ini adalah sesuatu yang diungkapkan berdasarkan atas sumpah. Aku bersumpah. Aku mempersaksikan demi nama baikku, demi diriku. Aku mempertaruhkan semua kebenaran yang ada pada diriku. Marturia, bersaksi bahwa aku adalah. Ini ungkapan dari seluruh ajaran Yesus tentang dirinya. Aku bersaksi, marturua. Aku bersaksi, marturia ini apa? Apa kesaksian Yesus? Dia datang membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, angin menjadi tenang, air menjadi anggur, bla 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 dan seterusnya. Semua yang dilakukan Yesus di hadapan Bani Israel itu bersaksi kalau Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Dia adalah Tuhan. Nah, itu kamu kenapa selalu berbeda dengan Yesus? Kesaksian Yesus, dengar dulu Saudara Indra. Kesaksian Yesus terkait seluruh ajarannya kepada muridnya. Ketika muridnya semua sudah mengalami, merasakan, menteori dan mempraktikkan semua ajaran yang Yesus sampaikan, ternyata murid-muridnya bersaksi kalau Yesus itu adalah Rasulullah. Satu. Yohanes 17:8. Sekarang pindah ke Yesus, level akhir. Ini level akhir. Menurut Yesus, dia bersaksi tentang dirinya apakah dia itu Tuhan itu sendiri atau dia bersaksi kalau dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Jawab. Pengakuan Petrus. Matius 16 ayat Saya tidak butuh pengakuan Petrus, Subaidah. Yang saya minta kesaksian Yesus tentang dirinya, bukan orang lain. Kalau muridnya tadi sudah bersaksi dia Rasulullah. Sekarang yang saya minta kesaksian Yesus menurut Yesus siapa? Oh, itu kau.
Kau ingin menjadi murid Yesus kan? Makanya kau bicara. Sekarang Bung, saya berbicara itu skala prioritas data, bukan doktrin, bukan dogma. Yang saya bahas ini adalah data. Bukankah seorang beragama itu mempraktekkan keagamaannya berdasarkan data? Nah sekarang data yang saya sajikan, Yesus yang bersaksi, hei dunia, murid-muridku setelah menerima pengajaranku seluruhnya, mereka percaya, mereka tahu dengan benar bahwa mereka mengimani aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Selesai. Di mana? Yohanes 17 nomor 8 tadi itunya sudah selesai. Yesus mengakui segala firman telah aku sampaikan, dan muridku semuanya telah percaya dan menerima, dan mereka tahu dengan pasti bahwa aku adalah utusan Allah, Rasulullah. Dah selesai. Naik kita ke Yesus. Oke Yesus, itu muridmu. Oke, muridmu ternyata percaya kalau kau itu endingnya hanyalah Rasul. Oke, sekarang dirimu sendiri deh. Itu kan kesaksian muridmu. Sekarang kesaksianmu sendiri tentang dirimu, kamu itu siapa sih? Apa jawab Yesus? Aku adalah Yesus tidak pernah berkata dia adalah Tuhan, tetapi dia bilang begini. Sebentar. Dia tidak berkata secara langsung, ya. Tetapi dia cuma menjawab begini dengan firman Tuhan. Yesus tidak pernah menjawab langsung, tapi dengan firman Tuhan. Sebab Yohanes 8 ayat 24b dia berkata, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di dalam Yesaya 43 ayat 25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Aku di sini apa? Di dalam ayat 11 dia berkata, akulah juru selamat. Cara Yesus menyebut dia tidak berdasarkan dia punya perkataan sendiri, tapi juga dia berdasarkan dalil. Akulah dia. Dia berdasarkan firman Tuhan yang dinyatakan kepadanya. Aku minta kesaksiannya Yesus loh Bang. Itu kesaksian Yesus. Dia bilang, kesaksian Yesus loh. Yang menghapus. Dengar, cuma siapa yang saya minta kesaksian Yesus itu segala firman yang saudara yang kamu sampaikan itu dengar sama kamu akan mati dalam dosamu. Siapa manusia yang tidak percaya dia mati. Kalau manusia percaya, saya nggak butuh mulutmu yang berbicara selancar mesin ketip peninggalan Belanda. Yang saya butuh darimu itu ilmu, agar supaya bermanfaat. Jangan kau justru memperlihatkan kebenaran Al-Quran di sini. Jangan. Ya, Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Nah sekarang Anda jelaskan ke saya, kesaksian Yesus tentang muridnya dipersaksikan Yesus, muridku percaya aku adalah Rasulullah. Oke, muridmu bersaksi engkau adalah Rasulullah. Sekarang dirimu sendiri bersaksi apa tentang dirimu? Itu loh. Jangan pergi. Jangan pergi, Bung. Indra. Jangan pergi dulu. Belum selesai. Saya belum siksa kamu, Bang. Belum. Baru bunga-bunganya nih. Habis ini kau jujur akan kusiksa kau pelan-pelan. Sekarang yang saya pertanyakan kepada saudara, kesaksian Yesus tentang dirinya. Aku bersaksi. Aku adalah. Nah itu yang kita butuhkan. Aku bersaksi bahwa aku adalah. Kalau Yesus yang berkata, tak ada lagi kekuatan yang bisa membantah dia. Terkait kata akulah dia. Jika kamu tidak percaya, kamu mati dalam dosa. Mana kesaksiannya? Saya butuh kesaksian. Tidak ada orang itu mati pun tidak percaya, tidak mati dalam dosa. Tetapi saudara, Tuhan. Saudara bedakan. Saudara Indra. Ini buat kau. Saudara Indra. Dengar. Kita berbicara sekarang tentang. Saudara Indra, dengarkan saya Bung ya. Kalau mengenai pengajaran, Nabi Musa pun disebut Elohim. Apakah dia Elohim? Enggak, itu adalah cakupan dari isi misinya sebagai utusan Tuhan. Nabi Muhammad pun di dalam Al-Quran surat Taha ayat 14 ketika membaca, di situ dia mengatakan, aku ini adalah Allah. Apakah itu berarti dia adalah Allah?
Sama seperti Yesus ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Apakah dia Bapa? Bukan. Itu adalah materi, submateri, kisi-kisi materi kurikulum pengajaran kenabian kerasulan kepada Bani Israel. Tapi kalau yang disebut kesaksian, itu sedang mempersaksikan dirinya itu siapa? Dia datang menyampaikan firman Tuhan dan dia ini siapa? Nah ternyata Anda tidak mau atau Anda pura-pura nggak tahu atau memang Anda nggak tahu. Tak ajarin pelan-pelan. Diam duduk yang cantik ya. Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dengarkan kesaksian aku. Ini ibarat aku Yesus. Aku memiliki kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Nah, ini kesaksian Yesus. Bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepadaku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah pekerjaan yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Menurut kesaksian Yesus, Yesus ini Bapa atau utusan Bapa? Jawab. Dia datang sebagai manusia, maka dia mengambil utusan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Baca di Kolose 2 ayat. Bung, saya tidak sedang ingin Anda tipu, karena tipuan Anda itu akan berbalik kepada Anda. Yukhadi'una Allah. Orang-orang kafir seperti Anda itu ingin menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Padahal kamu hanya menipu dirimu sendiri. Ini Yesus aku. Yesus lo berkata, aku Yesus memiliki satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa segala mujizat, pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus, dia bersaksi bahwa Bapa mengutus dia, atau dia adalah atau dia adalah pengutus itu sendiri? Dia sedang memposisikan dirinya sebagai manusia karena dia mau naik di tiang kayu salib. Berarti kesaksian Yesus, dia adalah Rasulullah. Betul? Salah. Di dalam dia sepenuhnya Allah. Dia sudah berkata. Di dalam Kolose 2 ini kesaksian, ini kesaksian Yesus loh. Yang mana yang lebih tinggi? Kesaksian Anda atau kesaksian Yesus? Dengar, dia sendiri berkata, jika saya tanya sekali lagi saya tanya, sekali lagi, kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, dia mengakui kesaksiannya bahwa dia utusan Bapa atau dia Bapa itu sendiri. Memang dia diutus. Kalau manusia dia diutus, tetapi roh yang di dalam dirinya, jangan lupa. Saya tidak butuh ajaran gereja Anda. Saya nggak butuh. Itu ajaran gereja. Saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan kesaksian Yesus. Anda tidak bisa menafikan isi firman Allah. Anda tidak bisa membuang satu dan mengambil satu. Saya ulang lagi. Kesaksian Anda atau kesaksian Yesus yang lebih tinggi? Itu semua kesaksian dia, maka Anda membaca itu seluruh. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yang mana lebih tinggi, kesaksian gereja atau kesaksian Yesus? Yesus bilang sebab ini kesaksian dia. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Akulah dia siapa Tuhan, juru selamat. Itu masuk ke dalam rangkaian segala firman, Bung. Itu masuk ke dalam segala rangkaian segala firman. Ini kesaksian beda. Yesus bersaksi kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Betul atau betul? Firman Tuhan itu secara keseluruhan yang perkataan keluar dari mulut Yesus. Dengar dulu. Iya, saya tahu. Segala perkataan yang keluar dari mulut Yesus sudah Yesus sampaikan ke muridnya. Dan menurut kesaksian Yesus, muridnya telah menerimanya dan muridnya tahu dengan benar dan muridnya percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu yang Yesus sampaikan. Segala sesuatu telah aku sampaikan. Yang telah kau sampaikan kepadaku. Ingat, itu bukan perkataan murid-murid. Mati meja. Yesus tadi sudah mempersaksikan dirinya. Pengakuan Yesus. Yesus, Bung. Tadi kau bilang minta pengakuan itu. Tadi kan pengakuan Yesus.
Sekarang kita minta pengakuan murid-muridnya. Yesus mengatakan semua firman. Dengar dulu. Semua firman Yesus sampaikan kepada murid. Setelah murid menerima semua firman, bukan comot-comot nih, tapi semuanya. Bukan comot-comot. Aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Enggak, bukan kayak gitu. Semuanya, seluruh ucapan Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid. Dan ternyata menurut kesaksian Yesus, muridnya percaya setelah menerima firman-firman itu, Yesus adalah Rasulullah. Tak ada yang bisa membantah itu, karena itu ucapan Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, yakini bahwa Yesus itu menurut muridnya percaya kalau dia hanyalah Rasulullah, Rasul Allah. Naik level kita. Itu menurutmu Yesus tentang muridmu. Iya paman. Sekarang tentang kamu sendiri. Siapa kamu wahai Yesus? Apa kesaksianmu tentang dirimu wahai Yesus? Yesus berkata, aku mempunyai kesaksian dong yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang diberikan Tuhan untuk aku kerjakan, pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang memberi kesaksian, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh, orang ini dan bla bla, semua itu bersaksi. Kalau itu kuperlihatkan di tengah-tengah orang, membuktikan bahwa aku ini adalah utusan Bapa, aku ini Rasulullah. Berarti Yesus bersaksi aku ini Rasulullah. Oke ya. Nah sekarang sesi penyiksaan. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Yohanes 13 nomor 8. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini nas yang menurut Yesus ini, perkataan yang tertulis ini menurut Yesus, ini untuk Yesus atau untuk siapa? Jawab. Saya mau uji keilmuan Bible Anda, silakan. Silakan. Saya mau uji sejauh mana Anda mendalami Bible. Silakan. Saya ulang. Yohanes 17 nomor 18, karena saya yakin Anda nggak tahu ini. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Haruslah genap kemudian perkataan ini atau tulisan ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pertanyaan saya, apakah nas ini memang adalah nas untuk Yesus dalam keadaannya dengan muridnya? Itu kan dia berkata kepada Yudas. Oke, pintar. Oh, mantap sekali. Wah, teman-teman yang dibawa, coba takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti Yesus, sabar. Yesus Maha Tahu. Yesus Maha Tahu. Oke, sabar. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Sabar. Saya mau siksa Anda pelan-pelan. Anda sudah mengakui bahwa ini adalah ucapan Yesus. Ini tulisan adalah nubuat untuk Yesus terkait dengan pengkhianatan Yudas. Betul? Betul. Kenapa? Teman-teman, Anda dengarkan. Dia membetulkan bahwa nas ini adalah nubuat tentang pengkhianatan Yudas terhadap dirinya. Oke, kita masuk pelan-pelan. 1, 2, 3. Nas ini tertulis. Nas ini tertulis di mana? Satu, 2, 3, 4, Tenggelam. 5, 6, 7, 8. Apa tuh?
9. Apa tuh? Di dalam kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hai, Anda belajar di mana? Anda sudah mengatakan ini adalah nubuat terkait dengan nas yang menceritakan Yesus dengan Yudas. Pertanyaan saya, nas ini tertulis di mana rupanya? Loh, ada kau baca tadi Yesus baru katakan itu. Iya, nas ini tertulis mana? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nas ini tertulis di mana? Ya dari perkataan Yesus kan? Iya, tapi Yesus sedang mengutip tentang satu nas. Nas ini tertulis di mana? Kalau Anda belum sanggup, katakan aku belum sanggup, Bang Suma. Katakan begitu. Tadi dia berkata kok. Iya, ini dia katakan, tetapi haruslah genap nas ini, berarti ada pengungkapan yang harus digenapi. Yesus sedang mengutip nubuat. Nubuat ini tertulis di mana? Kitab para nabi. Nama kitabnya? Nama sebentar. Yesaya tidak ada, Yeremia tidak ada. Sebentar, Yeskel tidak ada. Jadi yang ada itu sebentar. Kalau Mazmur tidak, Mazmur bercerita nubuatan tentang penyalipan tentang Yesus. Sebentar. Kitab Ulangan juga tidak. Maka dia akan berada, sebentar saya sudah baca tapi saya ada lupa. Dia akan berada antara Hosea, Nabi Amos. Sebentar, Nabi Sakaria tidak. Bilang aku siksa kau ini. Nabi Amos dan Nabi Amos. Pokoknya di antara itu. Saya hanya ingin mengajarkannya. Pesan saya tuh, yang pertama kesaksian Yesus terkait murid-muridnya Bani Israel yang bukan Kristen. Bahwa ternyata murid Yesus itu bersaksi bahwa Yesus itu Rasulullah. Kristen enggak? Kristen itu adalah kelompok luar daripada murid Yesus. Yang kedua, Yesus bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu dua poin yang sangat berat memang. Nah, sekarang untuk membuktikan dua poin ini, saya mencoba untuk menguji Anda. Yohanes 13 nomor 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumit terhadap aku. Ini pengkhianatan Yudas. Pintar tentang Anda. Di sini pintar karena Anda sudah membaca Yohanes 13. Anda pintar karena di situ data sebelum dan setelahnya ada nama Yudas. Anda pintar nyontek. Sekarang pertanyaan saya, nubuat ini tertulis di mana? Kalau Anda belum sanggup, kita tutup kelas. Mudah-mudahan Anda pertemuan-pertemuan berikutnya Anda bisa masuk kelas saya lagi, biar Anda bisa belajar dengan baik, supaya Anda menemukan poin kebenaran. Yesus itu adalah seorang Muslim yang taat dan mustahil kemudian dia bisa mati dibunuh oleh orang-orang kafir. Sudah selesai atau belum? Masih mau lanjut atau gimana? Itu jangan di-mute. Oke, masih mau lanjut atau gimana? Sakaria 11 ayat 13. Itu nubuatan tentang Yudas. Sakaria 11 ayat 13. Oke, silakan Anda baca. Tetapi firman Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuan logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka begitu. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuan logam di Tuhan. Itu yang menunjukkan 30 keping perak itu menunjukkan kepada Yudas. Saya ulang lagi Bang ya, ulang lagi ya. Tetapi haruslah genap nas. Dalam bahasa Yunani apa? Grape. Grape itu apa? Tulisan atau naskah. Jadi tulisan apa? Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tulisan loh, ada tulisan yang bunyinya kayak begini. Pertanyaan saya, tulisan ini terdapat di mana? Dengar, Anda orang yang suka seperti anak kecil cara menganalisa. Anda tidak bisa menganalisa. Anda orang yang suka melihat secara letterleh. Jadi kalau tulisan makan, di sini harus makan. Cara menganalisa sebuah firman, sesuatu, penulisan setiap orang itu Anda harus analisa. Anda tidak bisa letterleh. Oh, harus sama. Di dalam Sakaria 11 ayat 13 sudah di situ dibilang 30 keping perak. Itu menunjukkan kepada Yudas.
Segala sesuatu tidak akan diterangkan oleh Yesus Allah secara terang-terangan. Baik. Gimana? Apakah Anda mau saya teruskan? Atau hanya mau celoteh-celoteh kosong aja? Mau saya ungkap semua ini? Anda mau belajar tentang ini semua atau gimana? Sebentar. Saya tanya. Allahmu Yesus orang Islam. Allahmu saja tidak ketahuan. Allah roh. Yesus memiliki roh. Jangan kemana-mana dulu. Nanti kamu ditampar sama Yohanes 4 nomor 12 kan tidak enak. Oke? Sebentar. Anda tidak bisa buktikan bahwa Allah Anda adalah Allah Sat. Karena Anda berkata dari awal. Firman Al-Quran berkata bahwa Allahmu tidak kelihatan. Allahmu tidak berwujud. Kalau Oke, hati-hati dengarkan. Ini saya mau tampar dulu sedikit pelan-pelan ya, pasang pipi kiri. Pipi kiri dulu, pipi kiri. Diam. Pipi kiri. Nah, berdiri yang anteng, biar ku tampar dulu sekali. Juma goblok. Dengar. Juma goblok. Dengar. Juma goblok. 1 Yohanes 4 nomor 14, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Udah ya. Kembali ke tema. Tadi Yohanes 13:18. Sabar. di situ. Sebentar. Sabar dulu ya. Sabar. Jangan dulu kemana-mana. Kembalikan ke soalan ini. Anda tidak bisa naik kelas kalau Anda tidak lolos di sini. Justru saya mau berkata seperti anak kecil nih. Enggak, saya tanya dulu. Ini kan dikatakan grape. Grape itu berarti ada tertulis, Bung. Pertanyaan sederhana saya itu tertulis di mana? Lo di dalam kitab Zakaria 11 ayat 13. Tidak begitu yang tertulis di situ, Bung. Mata saya masih bagus. Enggak begitu. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku, lalu aku mengambil ke-30 uang perak dan menyerahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan. Itu enggak nyambung, Bung. Jangan kita ini jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh kita ini, Bung. Suma. Kau punya kemampuan untuk menganalisa itu masih rendah, saya kasih tahu. Oke, baik. Oke, teman-teman, dia mengatakan bahwa Yohanes 13 nomor 18 itu adalah Zakaria tadi yang dikatakan Zakaria 1 itu, 11 itu nomor 13 dan mengatakan analisa saya masih rendah. Sekarang kita buka kuncinya. Mazmur 41 nomor mulai karang. Gak enak aja sih. Karang. Nah, dia mulai karang. Aku gak enak aja sih. Coba gimana dong? Buka saja, kenapa sih? Kalau kami itu tidak pernah menutup-nutupi. Kalau kebenaran itu harus dibuka. Ayo. Gimana dong ya? Aku jadi gak enak ini. Aku dikatakan tadi pengetahuanku rendah. Oke, kita bocorkan ya. Analisa Anda mengatakan saya analisanya lemah, rendah. Anda menertawakan saya. Sementara Anda mengutip Zakaria 11:13. Itu jauh panggang daripada dapur. Sekarang coba Anda buka Mazmur 41 nomor 9. Semua yang ada di Indonesia dan di luar negeri tepuk tangan untuk Bang Suma. Semuanya. Semua tepuk tangan. Mazmur 41 nomor 9. Penyakit jahanammu telah menimpa dia. Sekali dia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Kepada siapa? Teman-teman. Kepada siapa? Mazmur 41 nomor 9. Ayo tepuk tangan buat Bang Suma. Semua yang di bawah tepuk tangan. Bahwa Bang Suma lebih layak dipanggil sang penginjil. Ayo semua tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Sangat rendah. Diulang lagi, analisamu sangat rendah. Bunda Rahma, please bantu saya, Bun. Tunjukkan Mazmur 41 nomor 9. Silakan. Siap, Mazmur 41:9. Nah, justru Anda memperlihatkan kalau kamu itu sangat minim pengetahuan. Modal congor. Semua saya masih menerima tepuk tangan. Masih. Ayo. Terus. Masakan jenab. Penyakit jahanam telah menimpa dia sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Oke, silakan Bun. Dibacakan. Dia baca tadi nomor 8 dia tuh, versi lain. Silakan Bun. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sekali lagi saya minta tepuk tangan.
Boleh nggak saya minta mawar, satu orang satu mawar? Boleh dong, supaya meriah kita. Boleh Oke, dong. saya baca Sakaria 11. Sakaria 11. Saya baca Sakaria 11. Boleh dong, boleh dong. Boleh dong, boleh, pasti boleh, insya Allah boleh. Saya baca Sakaria 11. Oke, yang lain masih tepuk tangan sebelum kita guling orang ini ya. Kita buktikan bahwa Yesus itu adalah sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ayo teman-teman, masih tepuk tangan. Tepuk tangan masih dibutuhkan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada mereka. Lalu aku mengambil ayo meriahkan teman-teman. Meriahkan. Yesus, sebentar. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Maka ini juga adalah nubuatan kepada Yudas. Martinus, setelah kamu kupermalukan, kau masih punya wajah rumahnya. Ini nubuatan kepada Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Kuulang. Saya ulang pertanyaan. Adalah nubuatan. Saya ulang pertanyaan saya. Yohanes 13 nomor 8 ini nubuatan tentang Yesus dan Yudas. Betul? Betul. Ini tertulis di mana? Di dalam Sakaria, dan engkau berkata di dalam Mazmur. Mana yang betul? Mazmur dan Sakaria. Mana yang betul nasnya? Dua-dua. Yang betul nasnya yang mana? Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saya tidak ada itu. Saya tidak ada baca itu. Yang saya baca, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Mazmur 41 nomor 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sama enggak? Sama tidak? Sama enggak? Yesus dengan 30 keping perak dengan sama tidak? Sama tidak? Sama tidak? Semua sama. Oke, baik. Oke, baik. Dengar. Saya naikkan level sedikit. Menurut saudara, Mazmur 41 nomor 9 ini untuk Yesus atau bukan? Mazmur berapa? Yang tadi itu loh, Cak Ayu. Wah, di YouTube meriah kali tepuk tangannya. Oh, ini Daud sedang Keren. YouTube Zulkifli Abbas, keren. Tepuk tangan sangat meriah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang pertanyaan saya, kita naikkan sedikit. Kita naikkan sedikit. Saya sudah menunjukkan nasnya. Mazmur 41 data 9. Bahkan sahabat kariku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sahabatku di situ siapa? Yudas. Terus Yudas. Aku di situ siapa? Aku di mana? Ayat berapa? Di sini kan, sahabatku. Aku adalah Yesus. Sahabatku itu siapa? Yesus. Berarti Mazmur 41 ini bercerita tentang nubuatan Yesus dengan Yudas. Betul? Tidak semuanya. Ini Mazmur Daud. Ini nubuat. Itu Mazmur Daud. Ini nubuat. Tidak semua firman itu dia bercerita tentang ini nubuat. Oke. Baik, kau mau salto lagi. Ku kasih data kepadamu, Bung. Lukas 24 nomor 44. Saya bacakan supaya nggak terlalu lama. Apa yang tertulis di sana? Di Lukas 24 nomor 44. Ku bacakan sama Anda supaya Anda tidak terlalu lama untuk menunggu ilmu dari Bang Suma kepada saudara-saudara. Ku baca pelan-pelan. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Tepuk tangan lagi dong. Jadi Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Kembali saya ingin mencolek akal sehat saudara. Mazmur 41 dari data 1 sampai data 13 itu cerita nubuat untuk Yesus dan Yudas. Betul atau salah? Mazmur berapa? 41.
Tidak semuanya untuk Yesus. Martinus, pelan-pelan. Martinus, pelan-pelan. Yesus, saudara, Yesus Anda baca Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Oke. Ada kitab yang sangat indah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ini. Saya bacakan kepada saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pelan-pelan pasang kuping Anda. Anda tadi sudah mengakui bahwa yang tertulis di dalam Yohanes 18 tadi, Yohanes 13 nomor 18 tadi, itu nasnya ada di Mazmur 41. Setelah saya tunjukkan di data nomor 9. Izinkan saya kemudian untuk membuktikan Al-Quranul Karim. Anda sudah mengakui tadi ini adalah untuk Yesus. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah. Sabar, Anda diam. Sebentar, saya tanya. Sabar, itu Anda diam. Siapa? Itu Sabar. Mazmur siapa? Mazmur Daud. Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata harus tergenapi tentang diriku yang tertulis di Mazmur Daud. Sabar bang ya, sabar. Ini ilmu pengetahuan yang mahal. Enggak semua orang Kristen tahu. Bahkan nyaris tidak ada yang tahu. Anda punya cara bukan semua di dalam. Diam ya Dek. Diam. Saya bacakan Mazmur 41 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di dunia. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau lah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati, akan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang membenci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan kejahatan terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorai-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku. Karena ketulusanku Engkau membuat aku tegak di hadapan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Eloh Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Aku di sini adalah Yesus. Jangan mimpi Yesus mati di salib. Kau tolong di situ, kau botol di situ, kau Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann
wa ma qatalu yaqina. Murid saya kemana? Kabur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan sahabat-sahabat, kalau masih mau tepuk tangan, waktu dan tempat masih diberikan. Masya Allah. Oke, siapa nih sang pencerah? Sang pencerah, selamat malam. Bunda Nora, assalamualaikum. Sang pencerah Kristen Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan naik ke room ini. Kebetulan Bang Suma ada. Beberapa setiap saat saya mengikuti perdebatan seperti ini Bang Suma, saya lihatnya kalau di room Oten itu mereka begitu ada yang membantah, mungkin diturunkan. Seperti itu dia. Nah terus mereka juga menjelaskan tanpa data. Nggak sama kalau Bang Suma, semuanya by data. Seperti itu. Lanjut. Kasih Bang, makasih. Oke, makasih Bang ya, itu aja Bang ya nyampainya. Ucapkan banyak terima kasih. Kita izin turunkan Bang ya. Bang, sang pencerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ambulan. Oke, kita sapa Christian. Christian, selamat malam. Selamat malam. Kristen ya Bang ya, karena Kristen. Oke, Ya, lanjut Bang, saya silakan. Kristen. Boleh, silakan Ya. Bang. Saya diizinkan untuk bicara ya. Silakan Bang. Jangan khotbah Bang ya, jangan khotbah. Lanjut. Loh, kalau udah boleh khotbah berarti nggak boleh bicara. Kalau Bang Cuma boleh khotbah panjang lebar, kok saya nggak boleh? Udah lanjut aja Bang, nggak apa-apa Bang. Oke. Maksudnya jangan terlalu panjang gitu loh Bang. Lanjut aja Bang. Bang Cuma tadi panjang kok. Masa saya nggak boleh? Ya nggak apa-apa, ini kan room Muslim Bang, bukan room Kristen Bang. Silakan Bang. Ya udah Anda bicara sampai hari Natal, silakan. Oke. Terima kasih saudaraku kaum muslimin yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Anda semua diberkati dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Jangan khotbah kau, ini Nggak bukan khotbah di sini, gereja, Bang. diskusi. Ini bukan mimbar Kristen Bang. Ya, Di dalam Kami ini nama jemaatmu. Ngawur kamu. Iya, bukan kami jemaatmu. Ayo diskusi di sini, tempat diskusi. Lanjut. begini ya, Bang. Secara fundamental, gitu, bahwa jika Yesus bukan Tuhan, maka itu tidak akan muncul kitab Perjanjian Baru. Ya, kitab Perjanjian Baru ini ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, dan Paulus, ya, yang tebalnya mungkin lebih tebal Perjanjian Baru daripada Quran, ya. Jadi jika Yesus bukan Tuhan itu tidak akan muncul kitab Perjanjian Baru. Ya. Oleh karena Yesus adalah Tuhan, maka ditulislah kisah Yesus, misi Yesus ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Sehingga karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ditulislah supaya apa? Supaya kabar baik dari Yesus itu dapat disebarkan dari... Oh ini ya Bang, mau bertanya apa Bang? Bentar. Nanti saya tanya. Saya ingin bernarasi Udah dulu. nanti Bang, kalau lama kami mute aja, kami turunkan. Jadi jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan ada kitab Perjanjian Baru.
Ya. Oleh sebab itu, ya, hal yang aneh dan janggal jika Bang Juma itu pelintir-pelintir ayat atau mengotak-ngatik ayat hanya melihat Yesus bukan Tuhan. Sukijat, poinnya apa Sukijat? Itu poinnya seperti Bang Juma itu saya anggap penumpang gelap yang mengacak-ngacak bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan Tuhan. Anda mau tersakiti kayak teman yang tadi atau gimana? Ada sedang-sedang aja atau kayak mana, Bang? Aku kasih pilihan nih, mau yang sedang-sedang atau sakit kali atau gimana? Anda udah nyerang pribadi saya loh. Kasih level 5 aja Burunda, sedang level 5. Mau level 1, level 2, level 3, level 4 atau gimana, Bang? Kita diskusi aja deh, gak usah curhat. Jadi tidak ada tolok ukur kebenaran tentang isi Alkitab itu apa yang diomongkan oleh Juma gitu loh. Tidak ada tolak ukurnya. Mengapa? Karena Bang Juma kan Muslim, Islam kan? Terus? Islam. Masalahnya Islam itu baru muncul 600 tahun setelah Yesus kok. Nah, tadi yang saya bahas ini bukan sesuatu yang muncul belakangan. Ini Bible yang saya bahas tadi. Iya, Bible yang sudah kamu pahami menurut otakmu yang berpikiran Islam gitu loh. Boleh nggak saya minta sesuai dengan otak saudara? Boleh nggak? Kalau menurut otak saya memahami Yesus secara apa adanya, secara faktual sejarah, Bung. Yang tertulis dalam Alkitab. Oke, kita berbicara mengenai sejarah dalam perspektif benak saudara, boleh kan? Sejarah yang tertulis dalam Alkitab. Iya, silakan. Anda uraikan sejarah yang tertulis dalam Bible. Boleh? Boleh kan? Boleh ya? Saya uraikan ya. Iya, oke. Sejarah tentang Yesus dalam Bible yaitu literasinya kitab Perjanjian Baru. Oke. Yang mana tadi sudah saya katakan. Saya belum membawa tema, saya belum membawa materi yang saya minta dari Anda loh. Belum. Mohon tunjukkan kepada saya legalitas Yesus terhadap buku yang bernama Perjanjian Baru ini. Silakan. Maksudnya legalitas gimana? Yesus harus bercerita tentang buku Anda. Sebagaimana Musa bercerita tentang Torah. Ya, gimana ceritamu? Daud bercerita tentang Mazmurnya. Ya, terus gimana Yesus ceritanya? bercerita tentang titik-titik apa mengenai kitab saudara yang Perjanjian Baru ini. Silakan. Macet internasional ini atau gimana? Saya udah bilang tadi kan, ini abang mau level berapa? Padahal Anda sering comot-comot ayat untuk kebenaran, untuk pembenaran. Enggak, saya diam nih. Saya merasa terdakwa nih sekarang. Saya minta Anda menjelaskan kepada saya sesuai dengan pemahaman saudara tentang Bible. Yesus dan Perjanjian Baru. Saya minta legalitas Perjanjian Baru ini dari Yesus ada enggak? Oke, kalau nggak ada gimana? Hah? Kalau tidak ada apa masalahnya? Enggak ada. Nah, kalau tidak ada masalahnya apa? Berarti tidak ada Yesus pernah menceritakan tentang buku-buku yang menjadikan Anda menyembahnya. Oke, kalau tidak ada apa masalahnya lagi? Enggak, saya tanya kepada saudara. Jadi tidak ada. Kalau tidak ada. Bukan kalau tidak ada, saya tanya. Jadi ada atau tidak ada, Bang? Tadi sudah saya katakan. Munculnya kitab Perjanjian Baru itu bukan karena ada legalitas Yesus, tapi dari para murid-murid Yesus yang mana dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, bagus. Bagus. Berarti dengan kata lain, saudara Christian, dengan kata lain ada sebuah penulis atau pewarta menuliskan sebuah surat, ya, surat berita atau surat kabar yang dituliskan tanpa kemudian bertemu dengan oknum yang dicerita di dalam surat kabar tersebut. Betul atau betul? Gimana? Berarti ada wartawan yang menulis sebuah kabar berita atau menulis sebuah surat kabar
di mana oknum yang diceritakan di dalamnya tidak tahu menahu tentang cerita-cerita yang ada di dalam surat kabar tersebut. Betul atau betul? Kalau dalam Injil, dalam Alkitab Perjanjian Baru, para penulisnya kan saksi Yesus. Saya nggak tahu, saya nggak tanya itu loh, Bang. Saya nggak tanya itu, Bang. Pertama Anda sudah mengakui. Pertama Anda sudah mengakui Yesus tidak tahu menahu tentang buku. Perjanjian Baru Yesus nggak tahu. Tidak ada legalitasnya. Tidak ada legalitas Yesus. Yesus tidak pernah menyebut buku-buku ini. Nah sekarang pertanyaan saya, pewarta atau wartawan yang menuliskan uraian mereka dalam surat kabar mereka ini, surat berita mereka, itu apakah Yesus sebagai orang yang diceritakan di dalamnya tahu tentang cerita itu? Kalau Yesus Tuhan pasti tahu dong, oh dia Tuhan. Loh, kenapa jadinya kayak begitu? Ini bukan masalah Tuhannya, Bung. Sebagai manusia, Yesus tahu nggak cerita-cerita yang ditulis oleh wartawan ini? Sebagai Tuhan dia tahu. Hah? Sebagai manusia tidak tahu, sebagai Tuhan dia tahu. Berarti Yesus tidak tahu. Tidak tahu sebagai manusia. Ya, itu iman Anda. Itu iman Anda. Kita tidak sedang berbicara mengenai iman. Anda tadi mengatakan berbicara mengenai sejarah, segala macam pengetahuan. Nah, kalau demikian, Anda mengatakan saya tidak paham dan Anda yang paham, tolak ukur Anda paham itu apa? Sedangkan Yesus tidak memiliki legitimasi terhadap Bible, Yesus tidak tahu cerita apa yang ada di dalam Bible itu. Yang ketiga, Yesus tahu nggak penulis-penulis Bible ini? Secara manusia tidak tahu, secara ketuhanan tahu. Nah, secara manusia ternyata Yesus tidak mengenal penulis Perjanjian Baru. Mana dong salah satunya Matius. Jadi kalau sudah kayak begini, apanya ceritanya? Apalah arti sebuah cerita yang disusun, yang dikarang, yang diwartakan, kalau yang diwartakan di dalamnya tidak tahu menahu tentang penulisnya, tentang isi tulisannya, dan di mana ditulis. Lalu apa yang diharapkan dari Bapak sebagai Kristen yang mengatakan Anda lebih paham daripada saya? Ilmu apa yang Anda punya? Ternyata kropos. Yesus tak tahu penulis, Yesus tak mengenal apa isi tulisan, Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku-buku tersebut. Lalu Anda punya modal apa untuk mengatakan Anda lebih pintar dari saya? Standar Anda yang tepat, itu bisa nanti mentabal Quran Anda, Bang. Kenapa? Standar yang Anda pakai itu loh. Kenapa standarnya? Mengenai Quran Anda. Ya silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya malah senang. Saya malah senang kalau itu. Saya malah senang. Quran, ya Bang, yang nulis tentang Isa Yesus kan tidak ada limitasi dari Yesus. Oke. Sama, Bang. Oke. Baik. Sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan Yesus. Pengarang kitab saudara tidak bertemu dengan Yesus. Dua-duanya sabar. Dua-duanya sabar. Sabar bang. Dua-duanya tidak bertemu dengan Yesus. Oke? Permasalahannya adalah Nabi Muhammad tidak pernah mengaku utusan Yesus. Oke? Pengarang kitab saudara disebut rasul, utusan Yesus. Sampai sini Anda paham? Siapa pembohong di antara keduanya? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai utusan Yesus, tapi penulis kitab Bible Perjanjian Baru mereka mengaku sebagai utusan Yesus. Ternyata Anda mengakui 3 poin tadi. Yesus tidak mengenal, Yesus tidak memberikan legitimasi, Yesus tidak tahu isi buku-buku mereka. Tapi penulisnya mengaku rasul utusan Yesus. Saya mau Anda jujur. Antara Nabi Muhammad SAW dengan pengarang Bible Perjanjian Baru, yang mana yang pembohong? Silakan. Nabiku Muhammad atau orang-orang yang mengaku utusan Yesus ini? Jujur. Yang pembohong di antara kedua sisi ini Nabi Muhammad atau rasul-rasul palsu milik saudara ini? Silakan.
kamu pinter tadi. Kenapa? Jangan dipinter toh. Saudara, analogi sederhana. Uang kertas yang tidak sampai kemudian dipercetakan Bank Indonesia beredar di luar, itu uang palsu kan? Betul kan? Nah, seorang yang mengaku utusan Yesus tapi tidak pernah bertemu dengan pabrik yaitu Yesus, itu utusan apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Kan tadi aku bilang, di antara rasul palsu ini dengan nabiku Nabi Muhammad, siapa yang pembohong? Di para rasul tidak ada yang penulis perjanjian tidak bohong. Loh, tadi Anda sudah mengakui seorang yang tidak pernah bertemu Yesus, uang yang tidak pernah keluar dari BI tiba-tiba beredar di masyarakat, itu uang palsu karena tidak berasal dari pabrik. Penulis-penulis Bible tidak ada legitimasi dari pabrik Yesus, maka dia disebut rasul palsu karena tidak berasal dari Yesus. Sekarang pertanyaan saya, rasul palsu ini dengan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai utusan Yesus. Mereka si palsu mengaku sebagai utusan Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang pembohong di antara kedua sisi ini? Nabiku atau penulis kitab saudara? Tidak ada yang bohong, ya. Penulis jadi sesuatu yang berasal dari kebohongan ketika dipercayai, maka yang mempercayainya pun itu pasti akan menjadi pembohong. Ini orang namanya Kristen. Saudara kita ini namanya Kristen. Dia sudah akui Yesus tidak pernah mengenal penulis, Yesus tidak tahu isinya kemudian, dan Yesus tidak mengenal buku tersebut. Tapi dia mengatakan dia ini bukan pembohong. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku bertemu dengan Yesus tapi tidak pernah bertemu dengan Yesus, Anda katakan bukan pembohong? Bagaimana mungkin orang yang mengaku Rasul Yesus, utusan Yesus tapi tidak pernah bertemu Yesus, Anda katakan bukan pembohong? Berarti Anda sendiri telah diselimuti roh pendusta. Saya tanggapi ya. Silakan. Tolong Bang Juma tahan dulu nafsunya ya, diredam dulu. Jadi begini Bang Juma, Yesus bukan berarti tidak tahu. Secara manusia saya katakan dia tidak tahu kalau ada buku yang menulis tentang dirinya. Tapi yang jelas para penulis itu adalah para muridnya Yesus atau rasulnya Yesus. Itu loh Bang. Sehingga para muridnya Yesus ini, dia meyakini kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka para rasul itu tidak akan menulis tentang Yesus. Ya, kamu lihat ya, dalam kitab Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Tokoh sentral yang ditulis adalah tentang Yesus semua. Dari kelahiran sampai pada nanti ditulis dalam Wahyu untuk kedatangannya kedua kali. Jadi Anda jangan bikin framing siapa yang berbohong itu Anda tuh terlalu pintar bermain kata-kata. Jadi begini bro ya, seandainya tidak ada legalitas dari Yesus, Anda tidak anggap sah kitab-kitab itu. Toh Anda juga pakai loh. Sering kamu comot-comot untuk menunjukkan Yesus ini hanya manusia saja. Toh di panjang lebar banyak ayat yang Anda hafalkan. Saya salut dengan Anda menghafalkan ayat. Kalau ini tidak ada legitimasi dari Yesus, kenapa kamu Anda pakai itu loh? Itu Anda gak adil gitu loh. Demi kepentingan Anda pakai ayat-ayat Alkitab. Saya salut dengan Anda hafal dengan ayat Alkitab. Anda sepatutnya mengucap terima kasih sama LAI gitu. Dengan terjemahan yang Anda hafalkan itu menghasilkan banyak poin bagi Anda. Anda jualan Anda itu hanya dari lingkup Anda sendiri, Anda tidak seperti ini sekarang. Sekarang itu juga karena jasa dari Alkitab terjemahan lain. Itu bro, ini maaf agak menyimpang sedikit ya. Jadi kalau Anda sering memframing tidak ada validasi dari Yesus kitab yang ditulis itu, toh Anda juga pakai loh. Anda juga tadi sudah panjang lebar dengan Indra tadi juga pakai ayat Alkitab loh, bro. Boleh saya bicara Bang? Udah?
Udah? Suara Anda ini cocok untuk nyanyi sinden sama saya. Cocok suaranya. Saya ingin mengatakan begini, kenapa saya belajar Bible? Banyak hal. Karena Bible dipakai untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yakuluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Saya ingin memastikan kitab Anda karena Al-Quran saya menjelaskan itu. Jangan Anda fitnah saya sembarangan. Nah, sekarang begini, Bung. Yesus itu menyampaikan firman dari tahun berapa ke tahun berapa? Ini penting untuk Anda jawab. Ya. Yesus dari tahun ya. Dari itu dimulai umur 30 tahun. 30 tahun sampai 33 tahun. Bro. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Ini aja, Bro. Kira-kira sabar. Ya gini aja sudah. Kalau Anda sabar dulu. Sabar. Yesus menyampaikan firman menurut pengakuan saudara dari tahun 30 sampai 33. Oke. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Ada jarak waktu 31 tahun. Pertanyaan saya, dari mana Markus ini mendapatkan informasi-informasi tentang Yesus? Menurut ajaran Kristen ya. Dan ajaran Kristen itu tolak ukurnya bukan ajaran Islam. Ya. Jadi Anda bertanya. Maksudnya apa, Bang? Kok bawa-bawa Islam? Ya. Enggak, Anda mengakui Yesus menyampaikan firman usia 30 sampai 33 tahun. Stop. Enggak ada lagi firman. Tahun 34, 35, 36, 37, 8, 9, 10, 11, 12, 64 sampai tahun 67 Markus menulis. Siapa yang menyampaikan sabda Yesus kepada Markus? Jawab. Satu. Dua. Penulisan kitab Kejadian Baru itu itu berdasarkan dari tradisi lisan salah satunya ya, yaitu tradisi lisan. Hei, ya. Serius itu, Pak? Dengarkan dulu. Ada yang menghafal kitab Markus? Oh my God, di mana itu, Pak? Di mana itu? Ini saya ceritakan dulu. Tolong, kamu jangan terlalu bernafsu gitu, Bang. Enggak. Yesus Anda katakan menyampaikan firman di tahun 30 sampai 33. Ya. 34 Yesus tidak menyampaikan firman lagi. 35, 36, 37, 38, 39 sampai 64, 67 Yesus tidak menyampaikan firman lagi. Markus menyusun sebuah berita. Pertanyaan saya, Markus dapat informasi tentang Yesus ini dari mana? Jarak mereka 30 tahun dan Yesus tidak pernah menyampaikan firman lagi. Ini, Bang, ya, saya gambarkan begini. Kalau kita kan di dalam Injil itu merupakan sejarah kisah Yesus, baik kisah Yesus maupun ajaran-ajaran Yesus. Ya. Ibaratnya Anda itu mempercayai kisah Gajah Mada. Apakah penulisnya itu yaitu dekat dengan Gajah Mada, mungkin baru puluhan tahun kemudian menulis kisah Gajah Mada. Wah, orang Indonesia juga percaya sejarah yang ditulis, sejarah Indonesia itu. Ini gambarannya seperti itu aja, Bang. Gak usah terlalu dibikin Anda begini begitu. Sebab endingnya. Ini sesi curhat atau sesi ini sebagai analogi, Bang. Ya. Sekarang Anda pernah belajar sejarah Indonesia kan? Gimana para penulis sejarah itu? Apakah mereka itu sejarah, Pak? Itu sejarah. Ini kitab Anda sejarah atau firman Tuhan? Sejarah yang menulis tentang Tuhan. Sejarah yang menulis tentang Tuhan. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu ditulis tentang firman Tuhan. Jadi gini, kitab kami adalah kitab itu firman Tuhan atau apa nih, Bang?
itu adalah tulisan sejarah tentang Tuhan yang isinya ada firman Tuhan. Paham? Ya, itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Itu sejarah tentang Tuhan yang isinya ada firman Tuhan. Paham? Itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Kamu nggak ngerti penjelasan saya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Tahu nggak? Pertanyaan saya sederhana loh. Itu firman Tuhan atau murni sejarah, Paman? Sejarah tentang Tuhan, ya. Jadi objek yang ditulis sejarah. Terus berarti bukan firman Tuhan kan? Dengarkan, isi sejarahnya. Berarti bukan firman Tuhan kan, Bang? Bukan. Berarti bukan firman Tuhan kan? Bukan perkataan Tuhan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an mengatakan tidak di dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Alhamdulillah, hari ini saudara Kristen mengakui bahwa kitabnya Markus, Lukas, dan in the gang ternyata itu bukan firman Tuhan. Dah, selesai kita, Bang. Makasih, Bang, ya, atas kejujurannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini ya luar biasa sahabat kita. Masih ada yang perlu diperbincangkan setelah kita tahu bahwa ternyata Bible Perjanjian Baru itu bukan firman Tuhan. Masih ada yang perlu? Kurasa nggak lagi kan? Semua sudah tuntas. Perlu dijelaskan nggak? Oh, boleh. Anda silakan menjelaskan buku sejarah yang ternyata bukan firman Tuhan. Silakan. Dulu ya. Buku sejarah bukan firman Tuhan, artinya tulisan itu bukan perkataan Tuhan seperti Quran yang disampaikan gitu, Bang, bukan. Karena isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu nggak sama dengan Quran dan nggak ada hubungannya dengan Quran, ya. Kan Quran itu semuanya ucapan Tuhan berjilid-jilid, berayat-ayat, gitu, disampaikan oleh Allah pada abad ke-7 di Arab. Kejadiannya kapan di mana ya juga nggak jelas. Mohon maaf bisa ninggung sedikit. Nah, bukan firman Tuhan artinya, perhatikan Bapak, semua isi kitab bukan firman Tuhan artinya itu bukan ucapan Tuhan yang ditulis. Paham? Tapi menulis tentang kesaksian. Dengarkan dulu dong. Ayo dengarkan dulu. Tetapi menulis tentang menulis objeknya adalah Tuhan yang ditulis. Yang mana di dalamnya ada firman Tuhan yang ditulis. Nah, jadi kamu jangan pakai Al-Quran untuk mengukur Alkitab. Oh, nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung. Nggak sama. Enggak. Saya kalau ditanya, Bang, Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Yang datang kepada Nabi Musa. Ku jawab, itu firman Tuhan. Yang menceritakan tentang ya, saya katakan itu firman Tuhan. Yang datang kepada Nabi Isa, firman Tuhan, firman Tuhan. Yang datang kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan, firman Tuhan. Saya akui itu. Tapi malam ini Anda sudah mengaku yang datang kepada Markus, Matius, Paulus, the gang, itu bukan firman Tuhan. Ya sudah, nggak apa-apa. Adil kita. Nah, sekarang saya ingin membuktikan lebih jauh. Ketika kemudian saudara mengatakan bahwa kitab saudara itu bukan firman Tuhan tapi sejarah. Sejarah tentang Tuhan. Saya ingin tahu dari saudara. Sabar bang. Ya. Saya ingin tahu dari saudara ketika Paulus berkata, Yesus datang kepadaku dan berkata dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya minta itu tertulis di mana bahasa Ibraninya? Silakan, Bang. Loh, coba. Apakah ada? Ini maksudnya menulis bahasa Ibrani gimana toh, Bang? Di dalam kisah para rasul berapa itu? 26 nomor 14. Di situ jelas dikatakan bahwa Yesus datang kepada Paulus dengan menggunakan bahasa Ibrani. Pertanyaan
pertanyaan saya. Ya. Di mana kitab itu yang berbahasa Ibrani itu, yang ada ucapan Yesus? Di dalam Kisah Rasul berapa tadi? 26? Kisah Rasul 9, sorry. Terus? Ya, nomor berapa? Nomor 2, coba nomor 2 Bang. Nomor 2 ya teman-teman. Ya. Bantu saya dong teman-teman. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesusnya datang kemudian dengan menggunakan bahasa Ibrani. Apa ada tulisan? Nah, saya minta. Apa ada tulisan menggunakan bahasa Ibrani? Kok nggak ada? Ada. Loh, mana? Kok ada? Masa nggak ada? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Coba saya baca, Bang. Jum, tak bocornya Jum. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 9. Iya, coba. Ayat berapa? Ada nggak teman-teman? Ada nggak teman-teman? Nggak ada bahasa Ibrani. Kamu Masa nggak ada Bang? Aduh, gimana ini? Teman-teman saya kok pada bisu semua ini. Aduh, gimana ini? Ini saja. Aduh, gimana ini? Berapa? Baru mau dicari. Alamak. Mati Mija. Aduh. Kalau malu kita lihat saya. Eli lama sama tanya itu bahasa apa? Bukan. Aduh. Mati Mija. Ternyata tidak ada. Nggak ada, Bang. Jadi nggak ada tulisan Saulus mengapa engkau meninggalkan aku, nggak ada. Yang ada Saulus mengapa engkau menganiaya aku, gitu loh Bang. Cuma ya. Bang, cuma gini ya Bang. Nggak ada dalam bahasa Ibrani. Nggak ada tulisan bahasa Ibrani, nggak ada. Waduh. Eli lama sabaktani. Iya. Lukas ada di Lukas 4:16 tuh. Gimana ya? Oh begini Bang ya. Parah. Bang. Jadi gimana dong? Di Yohanes 3. Bukan. Gimana ini Bang? Masa nggak ada Yesus dalam bahasa Ibrani kepada Paulus sih? Nggak ada. Udah lah. Jangan maksa tuh. Jum. Aduh. Tuh maksa tuh, nggak ada. Serius ini Bang? Nggak, saya cari nggak ada kok. Hah? Aduh. Ayat berapa? Coba ayat berapa? Ayo. Waduh. Ayat berapa? Ayo. Bu Rahmat juga nggak tahu. Ayat berapa? Ayo langsung tunjuk aja. Mati Mija. Ih. Masa nggak ada Bang? Dengarkan ya. Saya baca. Mulai ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit melilingi dia. Ia berkata, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Bukan bahasa Ibrani Bang? Tidak ada. Hah? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Masa sih? Nggak ada. Bunda Rama nggak tahu juga? Nggak ada. Itu yang ini dia ditendang apa itu? Ditendang ini apa nanti ditendang misalnya? Bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya belas ya anak-anak ini. Masa sih? Bahasa Yunani. Masa sampai sejauh itu kalian nggak tahu? Ngeri ini, ngeri. Hei. Kisah Para Rasul 26 kayaknya. Alamak. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Hei. Serius itu Bang Christian, Anda nggak tahu? Ya betul, nggak tahu. Terima kasih. Kisah Para Wartawan 22 nomor 2. Oh, yang ya. Baca alamat yang kayak gini nggak orang tahu. Israel yang aku katakan sampaikan ialah Yesus dari Nazaret. Itu ya? Bukan ya? Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Alamak. Ini loh, Paulusnya berkata, orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah, mana bahasa Ibrani itu mana, Bang? Ayatnya mana tuh? Mana? Itulah. Nomor ayat berapa? Salah satunya yang tadi yang kukatakan. 7 ayat saja, nggak usah kamu katakan. 7 saja. Paulus mengaku dia mendengarkan, orang mendengarkan Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani. Saya mana ayatnya? Kisah Para Rasul 2 nomor 2. 22 nomor 2.
Ya, dua, bentar. Ya. Coba. Oh ya. Benar nggak saya ini? Salah nggak? Ya betul. Bagus, Bang Juma hebat. Nah, oke. Mana bahasa Ibraninya? Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka berkata. Nah, mana? Hari ini Paulus berbicara depan orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak. Ini gini loh ya. Yang berbicara bahasa Ibrani itu Paulus, bukan Yesus. Ya, Paulus. Gitu. Ya. Ketika di hadapan orang Yahudi yang mau mengadili Paulus supaya dihukum. Gitu loh. Iya, yang saya tanya bahasa Ibraninya mana? Oh. Ini loh Bang. Kitab ini kan diterjemahkan. Ya, itulah yang saya bilang tadi. Anda kan berbicara mengenai apa? Anda berbicara tentang apa tadi? Tentang apa? Anda berbicara bahwa di dalam kitab saudara itu tidak seperti Al-Quran. Ya kan? Nah, sekarang nggak ada hubungannya dengan Quran, Bang. Dan Alkitab tidak tidak sama seperti Al-Quran. Oke, maka kitab Anda kemudian itu. Ya. Oke, Bang. Gimana? Maka kitab Anda itu Anda katakan tidak dituliskan seperti Al-Quran, terima wahyu, tapi ini adalah cerita tentang sejarah. Nah, di dalam kitab saudara diceritakan Paulus berbahasa Ibrani. Ya. Nah, mana kitab yang bahasa Ibrani itu? Oh, ini gini loh, Bang. Kok kamu tanya kitab yo? Bikin bingung saya. Kok bingung sih? Ini Paulus ya toh, sedang dihadapan oleh orang Yahudi dan minta akan pertanggungjawaban tentang ajarannya. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah, maksudnya apa? Paulus ketika menghadapi orang-orang Yahudi, dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Masa sih? Bukan, kok tanya kitab Ibrani itu lucu kamu itu loh. Oke, baik. Jangan gitu dong. Oke, baik. Saya salah berarti Bang ya? Yo salah. Bang, salah Bang ya? Ya kira-kira salah. Oke, baik. Boleh nggak Abang kemudian membaca Kisah Para Rasul 26:14? Boleh nggak Bang? 26:14, oke. Iya. Standby. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan padaku dalam bahasa Ibrani. Ya, ini Paulus ya, dia menceritakan pengalamannya ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dalam bahasa Ibrani. Nah, tertulis di mana kemudian pernyataan Yesus kepada Paulus dalam bahasa Ibrani tersebut? Mana cari? minta apa katanya? Mana di Bibelmu berbahasa Yunani? Berbahasa Yunani, bahasa Ibrani. Yang lucu tuh minta. Yes, cuma dan kita menang. Mau dijawab dia berikan firmannya. Itu standby di bawah ambulans saya. Christian. Aku telepon tuh di bawah tuh siap. Gimana Bang? Boleh saya minta sejarah yang tertulis dengan tinta emas, menuliskan ejaan-ejaan serta nikut
bahasa Ibrani ketika Paulus mendengarkan suara dari Yesus. Yesus menggunakan bahasa Ibrani. Boleh? Ini menceritakan Bang ya. Misalkan begini ya. Bang Juma itu ketemu orang Inggris. Kemudian orang Inggris itu berbicara bahasa Inggris kepada Bang Juma. Masa ditanya kitabnya di mana? Itu kan lucu tuh. Loh, ini pengalaman. Saya ini kan cuma menerima kemudian terjemahan dari kitab saudara. Yang saya minta bahasa aslinya mana? Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengarkan suara dari Yesus. Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, tapi ternyata bahasa Indonesia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Ini bahasa Indonesia ini, Cak Ayu. Yang saya minta ketepatan bahasa yang didengarkan Paulus, bahasa Ibrani dari Yesus. Tulisan itu tertulis di mana? Terjemahannya enggak ada, Bang. Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Ya sudahlah kalau begitu, artinya kisah sejarah yang ditorehkan kemudian kitab saudara yang bukan firman Tuhan menurut saudara pun ternyata hanya menyisakan terjemahan dari ungkapan-ungkapan Yesus yang masih kita ragukan kebenarannya. Benarkah Yesus pernah berkata dalam bahasa Ibrani kepada Saulus? Kalau benar, mana bahasa Ibrani yang Yesus ungkapkan itu? Mengapa engkau menganiaya aku? Mana Ibraninya? Ibraninya enggak ada loh, Bang. Enggak ada. Paulus bercerita. Enggak ada. Masalahnya apa kok enggak ada? Kenapa bisa enggak ada? Kan mengaku aku mendengarkan dengan suara dalam bahasa Ibrani. Paulus bercerita bertemu Yesus dalam bahasa Ibrani. Kata Yesus dalam bahasa Ibrani apa itu? Dia ngomong apa di dalam bahasa Ibraninya? Saulus, Saulus, matumbana taemu pabalang ulummu, masusah hatimu menendang, mingkondong diobela kegala rangsang. Begitu bahasa Ibraninya kayak gitu. Boleh kalau menurut Bang Juma. Oh boleh. Ya sudah. Oke, udah cukup Bang. Biar kamu suka Bang. Enggak, ini kita berbicara mengenai skala kebenaran kan? Informasi yang datang kepada kita nih, ada pengakuan tahun 57 kalau dia mendengarkan suara dari Yesus dalam bahasa Ibrani. Para kaum intelektual akan menakar kemudian kebenaran keabsolutan daripada pemberitaan seorang yang menarasikan mendengarkan suara Yesus dalam bahasa Ibrani. Apa yang kamu dengarkan dalam bahasa Ibrani itu? Ada. Ini bahasa Indonesia loh. Iya, bahasa Ibraninya mana? Tidak ada. Dia Yesus ini ngomong apa? Terus menurut kamu apa? Kalau nggak ada, masalahnya apa? Loh kok jadi nanya ke saya, Bang? Loh, kan kamu mempersalahkan bahasa kan? Ya, masalahnya apa? Ini bukan saya permasalahkan loh. Paulusnya mengaku, kapan kamu gak bermasalah? Aku mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ngaku, siapa yang ngaku? Paulus kan Bang? Paulus yang ngaku. Ya udah. Mana bahasa Ibrani yang kau dengar itu? Apa bunyinya? Coba suarakan. Ini seandainya Bang. Bukan seandainya. Kalau kejadian ini ditulis dalam bahasa Ibrani, tentunya juga ada tulisan bahasa Ibrani yang
itu Saulus, mengapa engkau mengoyak? Nah, harus karena dia mengatakan dalam bahasa Ibrani. Kalau itu kitabnya Ibrani gitu loh, Bang. Karena kitabnya bahasa Indonesia akhirnya. Nah, justru karena itu yang saya tanya, kitab Ibraninya mana? Yang diterima oleh Paulus dalam bahasa Ibrani itu mana? Yo, kalau mau cari di Google ada, Bang, itu di Google.com itu ada kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Itu aja, Bang, ya. Nggak usah dipersulit, Bang. Sing gampangnya ya. Oh, nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Orang kalau berbicara sekarang, oke. Sekarang saya tanya kepada saudara, firman Tuhan itu bisa dikoreksi nggak? Firman Tuhan bisa dikoreksi nggak? Iya. Ya nggak bisa lah. Firman Tuhan bisa direvisi nggak? Firman Tuhan yang ditulis, ya kalau diterjemahkan, kemudian yang direvisi terjemahannya ya wajar saja. Firman Tuhan boleh direvisi nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Terjemahan bisa direvisi? Bisa, terjemahan direvisi. Berarti terjemahan bukan firman Tuhan? Quran juga direvisi kok. Terjemahan bisa direvisi kan? Quran terjemahan tepat dengan kemenang itu ada revisi loh, Bang. Oke. Makanya saya tanya, terjemahan itu bisa direvisi? Bisa. Berarti terjemahan ini bukan firman Tuhan kan? Terjemahan adalah sumbernya firman Tuhan. Iya, bukan firman Tuhan kan? Dah, kamu menggoreng apa? Dah, langsung aja kamu. Iya, nggak, saya tanya. Terjemahan ini bukan firman Tuhan kan? Terjemahan adalah firman Tuhan yang diterjemahkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Maaf, Bang, maaf. Firman Tuhan tidak bisa direvisi, tidak bisa dikoreksi. Terjemahan bisa direvisi, bisa dikoreksi. Dengan kata lain, terjemahan bukan firman Tuhan. Yang Anda genggam hanya terjemahan. Sama dengan kitab Anda bukan firman Tuhan. Saya kira cukup, Bang, untuk kita malam hari ini. Di tempat saya sudah jam 4, hampir sedikit lagi jam 4 subuh ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada subuh hari ini bisa memberikan edukasi kepada anak bangsa yang masih bisa berfungsi otaknya, akalnya dengan baik untuk memilih, menapaki hidup mereka dengan agama yang benar-benar dari pencipta langit dan bumi, bukan agama yang hanya berlandaskan kepada doktrin dan dogma nenek moyang. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kekurangan Anda bukan kekurangan saya. Kekurangan kita sama-sama. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.